Di sebuah sudut tenang kota Jombang, Jawa Timur, berdiri sebuah pesantren sederhana yang dikelilingi sawah hijau dan jalan tanah yang becek saat hujan. Pesantren itu tidak memiliki gerbang megah, hanya gapura kecil dari batu bata yang ditumbuhi lumut di beberapa bagian. Atap bangunan terbuat dari genting tua yang warnanya mulai memudar, sementara dindingnya masih banyak yang belum diplester. Namun, suasana di dalam pesantren selalu hangat dan penuh kehidupan. Pengasuh pesantren itu adalah seorang alim bernama Kiai Hasan Basri. Rambutnya memutih, wajahnya teduh dan sorot matanya menenangkan siapa saja yang menatapnya. Meski usianya telah melewati 60 tahun, semangat beliau untuk mengajar tidak pernah pudar. Setiap subuh, setelah azan berkumandang, beliau sudah duduk di serambi masjid pesantren dengan kitab kuning di tangannya. Santri-santri mengelilinginya, mendengarkan setiap kata dengan penuh takzim. Metode mengajarnya sederhana, tidak pernah marah meski santri keliru membaca. Beliau selalu mengulang dengan suara lembut, lalu memberi senyum kecil yang membuat para santri merasa dihargai. Ilmu itu bagaikan air, ucapnya suatu kali. Jangan kau tumpahkan dengan kemarahan, tetapi alirkan dengan kesabaran. Kalimat itu kemudian menjadi pegangan banyak muridnya, bahkan setelah mereka pulang ke kampung masing-masing. Yang membuat Kiai Hasan berbeda adalah kebiasaannya hidup tanpa jarak dengan santri. Seusai mengajar, beliau kerap ikut duduk lesehan di dapur umum, makan sepiring nasi jagung dengan sayur sederhana. Tidak ada meja khusus untuk kiai, tidak ada piring istimewa. Santri merasa seakan sedang makan bersama seorang ayah yang penuh kasih, bukan sekedar guru. Masyarakat sekitar juga merasakan kehangatan yang sama. Hampir setiap sore, Kiai Hasan berjalan menyusuri jalan desa, menyapa petani yang pulang dari sawah, menanyakan kabar pedagang kecil di pasar, atau sekedar mampir ke warung kopi sederhana. Beliau tidak pernah menolak jika diminta mendoakan bayi yang baru lahir atau datang ke rumah warga yang sedang berduka. Semua dilakukan tanpa pamrih. Hidup ini singkat, katanya suatu kali. Maka sisakanlah waktu untuk membuat orang lain merasa tenang. Nama Kiai Hasan perlahan menyebar ke luar Jombang. Bukan karena promosi atau publikasi, tetapi karena cerita dari mulut ke mulut. Seorang pedagang yang pernah didoakan mengisahkan ketenangan hatinya. Seorang santri yang pulang kampung menceritakan kelembutan gurinya. Begitu seterusnya, hingga orang-orang dari kota lain datang ke pesantren kecil itu untuk sekedar meminta nasihat atau doa. Namun meski namanya mulai dikenal luas, gaya hidup Kiai Hasan tidak pernah berubah. Rumah tinggalnya berada di sudut pesantren, berdinding kayu dan berlantai semen kasar. Di ruang tamunya hanya ada tikar pandan, rak buku usang, serta sebuah lampu minyak yang masih sering dipakai saat listrik padam. Bahkan kursi pun jarang digunakan, karena beliau lebih suka duduk di lantai bersama tamu. Di lantai kita semua sama rata, ujarnya sambil tersenyum. Bagi sebagian orang, kesederhanaan itu mungkin terasa berat, tapi bagi Kiai Hasan itulah bentuk syukur. Kemewahan itu seringkali menipu, sementara kesederhanaan membuat hati lapang. Kata-kata itu begitu membekas bagi siapapun yang pernah mendengarnya. Hari-hari di pesantren terus berjalan dengan ritme yang damai. Santri mengaji, warga desa singgah, dan Kiai Hasan selalu hadir di tengah-tengah mereka tanpa merasa lebih tinggi meski dihormati. Tidak ada yang menduga kesederhanaan inilah yang kelak membuat beliau dikenal hingga lingkaran para pejabat nasional. Namun sebelum semua itu terjadi, beliau lebih dulu menanamkan jejak kerendahan hati di kota santri, meninggalkan kesan bahwa kemuliaan sejati bukanlah pada gedung megah atau gelar panjang, melainkan pada hati yang tulus melayani. Suatu siang yang terik, suara deru mesin terdengar asing di jalan kecil menuju pesantren. Debu beterbangan ketika sebuah mobil hitam berplat khusus berhenti tepat di depan gerbang bata yang sederhana itu. Anak-anak santri berlarian, sebagian bersembunyi di balik tiang masjid, heran melihat kendaraan mewah yang jarang sekali mampir ke desa mereka. Dari dalam mobil,
Seorang pria berusia paruh baya turun dengan wajah tenang. Jasnya rapi, dasinya tertata, sepatu mengilap seakan baru dipoles. Beberapa warga yang melihat segera berbisik. Itu kan pejabat dari Jakarta. Apa benar beliau mau ke pesantren ini? Bisikan itu semakin membuat suasana riuh. Tapi tak ada yang berani mendekat terlalu jauh. Sementara itu, Kiai Hasan Basri tetap duduk di beranda rumah kayunya. Ia menatap tamu itu datang, lalu tersenyum tulus sambil berdiri menyambut. Tanpa protokol, tanpa formalitas. Beliau langsung mengulurkan tangan, menyalami erat seakan menyambut sahabat lama. "Assalamualaikum," ujar Kiai Hasan pelan. "Waalaikumsalam Kiai," jawab sang pejabat sambil menunduk penuh hormat. "Saya mohon izin berkunjung. Sudah lama saya mendengar tentang Kiai, dan hari ini Allah memberi kesempatan untuk datang langsung." Kiai Hasan hanya mengangguk, lalu mengajak tamunya duduk di tikar pandan yang terbentang di ruang tamu sederhana. Tidak ada sofa empuk, tidak ada pendingin ruangan, hanya semilir angin yang masuk melalui jendela kayu. Di atas meja kecil, istri beliau menyuguhkan segelas air putih dan sepiring singkong rebus hangat. Sang pejabat sempat tertegun, terbiasa disuguhi hidangan mewah, tapi kali ini ia merasa justru lebih nyaman. "Maaf Pak," kata Kiai Hasan, "kami hanya bisa menjamu dengan seadanya. Semoga cukup untuk menghilangkan dahaga." "Tidak Kiai, justru inilah yang saya rindukan, kesederhanaan yang menenangkan." Percakapan pun dimulai. Sang pejabat bercerita tentang amanah barunya di Jakarta, tentang beratnya tanggung jawab yang harus ia emban. Ia mengaku sering merasa resah, takut kekuasaan membutakannya dari rakyat kecil. "Saya datang ke sini bukan untuk meminta dukungan Kiai. Saya hanya ingin doa agar hati ini tetap jujur," katanya dengan mata berkaca-kaca. Kiai Hasan menatapnya penuh iba, lalu berkata pelan, "Jabatan itu bagaikan pisau, bisa menjadi alat kebaikan, bisa pula melukai. Semua tergantung siapa yang memegangnya. Jika engkau ingin selamat, jangan pernah jauh dari doa, dan jangan lupa melihat wajah rakyat yang engkau layani." Kata-kata itu terasa menghujam. Sang pejabat menghela nafas panjang, seakan beban di dadanya berkurang. Ia tidak menemukan nasihat seperti itu di ruang rapat penuh kebijakan, tapi justru di rumah kayu dengan atap bocor di sudutnya. Di luar, para santri dan warga masih berkerumun, melihat dengan rasa takjub. Mereka menyadari bahwa pesantren kecil di pinggiran kota ini ternyata mampu menarik langkah seorang tokoh nasional. Namun, di dalam ruang tamu, suasana sama sekali tidak mencerminkan perbedaan status. Yang ada hanyalah dua manusia yang saling mengingatkan tentang Allah dan amanah kehidupan. Sejak hari itu, riak kecil mulai muncul. Orang-orang bertanya-tanya, mengapa pejabat besar mau datang jauh-jauh hanya untuk menemui kiai kampung? Pertanyaan itu belum terjawab, tetapi benih ujian bagi Kiai Hasan perlahan mulai tumbuh dari sebuah pertemuan sederhana di Siang Terik Jombang. Beberapa minggu setelah kedatangan pejabat nasional ke pesantren, suasana desa perlahan berubah. Jalan yang biasanya hanya dilewati sepeda ontel dan pedati, kini sesekali dilintasi mobil berpelat hitam yang berkilau. Santri yang sedang menyapu halaman sering berhenti sejenak, terpana melihat iring-iringan kendaraan asing masuk ke gerbang batas sederhana. Kabar tentang seringnya tokoh penting berkunjung tersebar cepat. Pasar desa menjadi tempat paling ramai membicarakan hal itu. Ada yang kagum, merasa bangga karena pesantren kecil mereka diperhatikan orang besar. Namun ada pula yang mulai curiga. "Hati-hati, jangan sampai pesantren kita dijadikan alat politik," bisik seorang warga kepada temannya. Desas-desus itu merambat dari mulut ke mulut, hingga masuk ke telinga sebagian santri. Malam hari di asrama, beberapa santri saling bertukar pandang, gelisah dengan berita yang mereka dengar. "Apa benar kiai kita sudah dekat dengan kekuasaan?" tanya seorang santri muda, suaranya lirih tapi penuh rasa khawatir. Yang lain hanya menggeleng,
tak berani memastikan. Bayangan keraguan mulai tumbuh, meski hati mereka masih ingin percaya pada kesucian niat gurunya. Namun di tengah riuh kabar miring, rutinitas di pesantren tidak pernah berubah. Setiap subuh, Kiai Hasan Basri tetap duduk di serambi masjid, menyampaikan makna kitab kuning dengan suara lembut. Seusai pengajian, beliau berjalan ke dapur, ikut membantu menyajikan sarapan, lalu duduk lesehan bersama para santri. Seolah-olah tidak ada apapun yang berbeda. Wajahnya tetap teduh, senyumnya tetap hangat. Ketika tamu-tamu dari kota datang, beliau menyambut dengan cara yang sama seperti menyambut tetangga yang datang membawa hasil panen. Tidak ada kursi istimewa, tidak ada makanan berlebihan. Di sini semua sama, katanya pada seorang ajudan yang mencoba menyiapkan tempat khusus untuk atasannya. Yang membedakan hanyalah takwa, bukan kursi atau pakaian. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi membuat banyak orang menunduk malu. Meski begitu, kecurigaan dari luar pesantren terus berdatangan. Beberapa tokoh desa pun bahkan mulai menjaga jarak, takut jika kelak nama mereka terseret dalam permainan politik. Bagi sebagian orang, kedekatan dengan pejabat selalu berarti kepentingan tersembunyi. Mereka tidak menyadari bahwa kiai hanya menjalankan kewajiban sebagai penunjuk jalan, bukan pencari kuasa. Suatu sore, seorang santri senior memberanikan diri mendekati kiai di serambi. Dengan wajah ragu, ia bertanya, "Kiai, apakah benar semua pejabat itu datang untuk mencari dukungan? Orang-orang di luar sana mulai menuduh pesantren ini tidak lagi murni." Kiai Hasan menatapnya dengan senyum lembut, lalu berkata pelan, "Nah, kalau ada orang datang mengetuk pintu, apakah pantas kita menolaknya hanya karena ia membawa pangkat? Tugas kita adalah menyampaikan kebaikan, siapapun yang datang. Soal niat mereka, biarlah Allah yang menilai." Kata-kata itu membuat dada santri itu terasa lega, seakan kabut yang menutupi hatinya mulai tersibak. Meski jawaban itu menenangkan, riuh kabar dari luar tetap tidak bisa sepenuhnya dibungkam. Beberapa kali Kiai Hasan mendengar langsung bisikan sinis ketika ia berjalan ke pasar. Namun ia tidak pernah marah, tidak pula membela diri. Beliau hanya tersenyum, menunduk, lalu melanjutkan langkah. Dalam hati beliau berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah aku untuk tetap berjalan lurus meski banyak mata yang menatap dengan prasangka." Sementara itu, di rumah kayu sederhana itu tamu-tamu masih terus berdatangan. Ada yang datang dengan rombongan besar, ada pula yang datang diam-diam di malam hari. Tetapi bagi Kiai Hasan, semua tetap sama. Hanya manusia yang mencari jalan pulang kepada Tuhannya. Dan di balik semua hiruk-pikuk itu, beliau menyadari satu hal. Ujian yang sesungguhnya belum datang. Dan hati harus dipersiapkan lebih kuat dari sebelumnya. Senja di Jombang seringkali menghadirkan langit merah keemasan yang memantul di hamparan sawah basah. Hari itu, pesantren sudah kembali tenang setelah seharian ramai oleh kunjungan tamu. Santri-santri duduk di serambi masjid, melantunkan wirid, sementara angin sore membawa aroma tanah dan kembang Kamboja dari halaman makam para pendiri pesantren. Namun di ruang tamu sederhana, Kiai Hasan Basri duduk bersama seorang tamu istimewa, seorang tokoh nasional yang namanya sering menghiasi surat kabar. Bukan sekadar datang meminta doa, kali ini ia membawa pesan yang jauh lebih berat. Dengan suara pelan tapi penuh tekanan, ia berkata, "Kiai, sebentar lagi bangsa ini akan menghadapi pesta besar demokrasi. Kami sangat membutuhkan dukungan tokoh sepengaruh Kiai. Jika Kiai berkenan, kami akan membangun gedung baru untuk pesantren, melengkapi dengan fasilitas modern, dan menjamin kesejahteraan santri-santri di sini." Ucapan itu menggantung di udara. Santri yang mengintip dari balik pintu menahan nafas, khawatir gurunya terjebak janji manis yang menggiurkan. Tawaran itu jelas bukan hal kecil. Gedung baru berarti kenyamanan belajar, fasilitas modern berarti peningkatan kualitas pendidikan. Tapi di balik itu semua, ada syarat yang samar, dukungan politik. Kiai Hasan tidak segera menjawab, beliau menunduk, meremas jemari tuanya, lalu hanya mengucapkan singkat, "Terima kasih sudah datang, biarkan saya merenungkan ini dalam doa." Sang tokoh mengangguk, meski wajahnya tampak kecewa. Ia lalu berpamitan, meninggalkan aroma parfum yang masih tercium ketika mobilnya menjauh di jalan desa yang gelap. Malam itu, setelah semua santri terlelap, Kiai Hasan duduk sendirian di serambi masjid. Bulan purnama menggantung tinggi,
Cahayanya menyinari lantai semen yang dingin. Suara jangkrik bersahutan, sesekali terdengar lolongan anjing dari kejauhan. Di tengah kesunyian itu, Kiai tua itu menunduk, berdoa dengan suara lirih. Ya Allah, jangan biarkan hati ini tergoda dengan janji dunia. Aku hanya ingin pesantren ini menjadi tempat cahayamu, bukan alat bagi ambisi manusia. Jika pembangunan itu membawa kebaikan, Engkau pasti akan memberi jalan. Jika hanya akan menjerumuskan, jauhkanlah dari kami. Air matanya jatuh, membasahi sajadah tipis yang sudah lusuh. Sejenak beliau teringat masa mudanya ketika merintis pesantren dengan tangan sendiri. Batu demi batu ia susun bersama santri, genteng tua ia pasang dengan penuh kesabaran. Semua berawal dari keikhlasan, dan beliau tidak ingin menodainya dengan janji-janji yang syarat kepentingan. Keesokan paginya, kabar segera menyebar. Kiai Hasan menolak tawaran itu dengan halus, menyampaikan bahwa pesantren akan tetap berjalan dengan apa adanya. Kami lebih butuh doa daripada bangunan megah, katanya tenang di hadapan para santri. Jawaban itu membuat sebagian orang lega, sebagian lagi justru terkejut. Sang tokoh yang datang malam itu pun kembali menghubungi, berharap ada celah. Namun Kiai Hasan menegaskan dengan lembut, "Saya tidak menolak pembangunan, tetapi saya menolak jika ada syarat di baliknya. Pesantren ini lahir untuk mendidik hati, bukan untuk memenangkan siapapun di kursi." Kalimat itu sampai ke telinga banyak orang, menjadi buah bibir di desa maupun kota. Meskipun keputusan itu membuatnya semakin dihormati, diam-diam Kiai Hasan tahu konsekuensinya. Tidak sedikit yang kecewa, bahkan ada yang mulai menjauhinya karena merasa tidak mendapat keuntungan dari kedekatan itu. Tapi bagi beliau, keteguhan jauh lebih berharga daripada fasilitas. Dan di malam-malam sunyi berikutnya, beliau terus berdoa agar hatinya tetap kokoh. "Ya Allah," bisiknya di antara sujud panjang, "biarlah aku berjalan dengan lampu kecil di tangan, asalkan langkahku tetap menuju cahayamu." Ujian itu semakin menegaskan siapa dirinya. Seorang kiai yang tidak tergoda oleh janji dunia, meski kedekatannya dengan pejabat memberi jalan bagi segala kemudahan. Dan di balik penolakannya, lahirlah pelajaran berharga bagi santri, warga desa, bahkan para tamu yang pernah singgah, bahwa harga diri seorang alim bukan ditentukan oleh apa yang ia terima, melainkan oleh apa yang berani ia tolak demi menjaga kemurnian niat. Hari-hari setelah wafatnya Kiai Syamsuddin membawa suasana duka yang panjang di seluruh Surabaya. Jalanan menuju pesantren dipenuhi karangan bunga, spanduk doa, dan wajah-wajah murid yang berlinang air mata. Namun, di tengah duka itu, ada secercah cahaya. Semangat yang beliau wariskan tetap hidup dalam diri santri dan masyarakat. Murid-muridnya berinisiatif melanjutkan pengajian rutin di serambi pesantren. Para ustadz muda yang dulu sering mendampingi beliau, kini mengambil peran, meski dengan suara bergetar menahan haru. Mereka sadar, pesantren ini tidak boleh berhenti karena wafatnya sang guru. Justru inilah saatnya melanjutkan perjuangan dengan semangat rendah hati seperti yang diajarkan beliau. Para pejabat yang dulu kerap sowan ke kediaman Kiai juga hadir kembali. Namun kali ini bukan untuk meminta nasihat, melainkan untuk memberikan penghormatan terakhir. Mereka duduk bersama rakyat kecil tanpa perbedaan kursi atau pangkat. Seolah ruh Kiai masih ada, mengajarkan bahwa di hadapan Allah semua sama. Suatu sore, seorang santri muda menemukan catatan kecil di rak kitab Kiai. Di situ tertulis, "Jangan pernah mencari kehormatan dari manusia. Carilah keridhaan Allah, maka manusia akan menghormatimu tanpa diminta." Kalimat itu segera menyebar di kalangan santri, menjadi penguat di masa transisi yang penuh tantangan. Waktu berjalan, nama Kiai Syamsuddin semakin harum, bukan karena ia dekat dengan pejabat, melainkan karena ia tidak pernah berubah meski berada di tengah-tengah mereka. Kesederhanaannya, sikap tawadhu'nya, dan cara beliau merangkul semua orang tanpa membedakan derajat menjadi teladan yang hidup hingga kini. Generasi baru yang menapaki jalan dakwah sering mengutip kisahnya, bahwa ketinggian ilmu tanpa kerendahan hati hanya akan melahirkan kesombongan. Sebaliknya, ilmu yang dibarengi tawadhu akan menjadi cahaya yang menuntun banyak orang. Akhirnya, Surabaya tidak hanya mengenang beliau sebagai seorang ulama besar,
tetapi juga sebagai lambang bagaimana seorang hamba tetap bisa rendah hati meski dekat dengan para tokoh bangsa. Dan itulah warisan paling berharga yang beliau tinggalkan. Teladan bahwa kerendahan hati lebih tinggi nilainya daripada segala kedudukan dunia.